Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Pagi ini kita ketemu dalam sesi pelatihan debat. Nah, sebelum kita memasuki sesi pelatihan, ada pertanyaan nggak? Ada? Tidak ada? Saya tampilkan slide ya. Bismillah. Nah, sesi ini akan berisi beberapa pertemuan, 5 ya kalau tidak salah. Agendanya insya Allah berisi debat dan penulisan mosi, kemudian pemudahan mosi, kemudian case building, nanti ada game dan activities ya. Terus yang kelima ada simulasi kompetitif. Nah, kenapa saya mau mengisi pelatihan ini? Sebabnya karena dua hal. Ini kalian telah menjalankan pelatihan atau KPK lah katakan. Telah menjalankan pelatihan, tapi saya merasa ada kekeliruan konseptual dalam pelatihan itu. Karena itu saya mau ngelatih, dan sudah dari dulu sebenarnya saya mau ngelatih itu. Cuman karena dulu pelatihan itu tatap muka ya, jadi tidak mungkin pas waktunya, atau kalaupun pas di saya tidak pas di pengurus KPK, sehingga tidak jadi-jadi. Kesalahan konseptual itu kira-kira begini. Sukses debat itu adalah kemampuan memahami teori dan menguasai teknik. Tapi sampai sekarang KPK katakan hampir selalu memfokuskan secara eksklusif pada teori-teori yang mendasari teknik debat yang efektif. Ujung dari pelatihan itu biasanya, ujung dari pelatihan itu biasanya pelatihnya kira-kira, kita bayangkan secara imajiner mengatakan, nah kalian udah tahu kan gimana cara debat? Ya udah debat. Nah, kira-kira begitu. Sikap ini bisa kita mengerti karena memang begitu ya, pelatihan itu memang begitu. Tapi sikap ini agak aneh juga. Kenapa saya katakan agak aneh? Debat itu sama dengan games ya, sama dengan permainan, sama dengan lomba dan lain sebagainya, yang mau tidak mau harus diperoleh dengan pengalaman. Sehingga kalau kita mau latihan badminton atau kalau mau pintar badminton kan kita tidak ada cara lain kecuali ngambil raket gitu kan. Kalau kita mau belajar renang itu nggak ada cara lain kecuali terjun ke kolam. Nggak mungkin kita belajar
renang tanpa sama sekali pernah menyentuh air. Nah, pelatihan yang format demikian menurut saya agak kurang manfaatnya, sehingga kurang terasa manfaat dari pelatihan itu. Itu alasan pertama kenapa saya mau mengisi pelatihan. Alasan kedua adalah, alasan keduanya, kebanyakan kita itu mengerti what dan mengerti how, tapi tidak mengerti why. Kita tahu apa, tahu bagaimana itu dilakukan atau bagaimana itu terjadi, tapi kadang-kadang nggak mengerti kenapa. Tekniknya dapat gitu, how-nya dapat, tapi reason-nya nggak ketemu. Padahal debat itu intinya adalah reasoning. Jadi basis debat itu adalah argumentasi. Argumentasi itu terdiri dari klaim yang reasonable. Ada klaim yang reasonable. Jadi argumentasi itu intinya klaim yang diikuti dengan perangkat-perangkat logika. Nah, kalau nggak pernah latihan, ya selamanya akan hanya tahu how dan what gitu. Kalian seperti misalnya kalau kita pembubaran partai politik itu apa, what-nya tahu, terus bagaimana cara membubarkan partai politiknya itu tahu, tapi kadang-kadang nggak mengerti kenapa pembubaran partai politik itu perlu, tidak hanya perlu dilakukan ya, tapi kenapa perlu dibahas, kenapa pembubaran partai politik itu bisa jadi suatu konstruksi perdebatan. Nah, dari dua latar belakang itu ada pertanyaan nggak? Nah, ini setiap saya selesai satu slide akan saya akhiri dengan tawaran pertanyaan supaya kesannya nggak kayak ceramah. Mona, ada pertanyaan? Oh iya, kalian sepertinya biasa mematikan mic ya kalau ikut-ikut begini. Tapi karena ini pelatihan, kalau memungkinkan untuk dinyalakan, dinyalakan aja. Kecuali nggak memungkinkan ya. Misalnya lagi di jalan atau ada suara-suara lain. Tapi kalau memungkinkan dinyalakan, dinyalakan aja. Mona nggak ada? Laila ada? Ini saya baca aja dari daftar peserta. Azmi ada? Belum ya? Oke, nggak bisa bicara. Oke, kita lewatkan. Salah satu pentingnya analisis itu begini. Saya punya pertanyaan, teman-teman boleh jawab, tapi yang sudah pernah saya kasih pertanyaan ini, terutama yang senior nih barangkali pernah saya kasih. Ada siapa nih? Tadi saya lihat ada Padri, ada Amin dan lain-lain ya. Yang senior nggak usah jawab, nggak apa-apa. Tapi yang junior ini, atau kalau ada yang pernah tahu nih nggak usah juga. Kira-kira kenapa jendela itu dibuka tiap pagi? Jendela kamar itu kenapa kita buka tiap pagi? Ayas itu punya jawaban? Kenapa jendela kamar itu kita buka tiap pagi? Pertama, Mas. Oke, Risman ya? Iya. Pertama, Ya, biar silakan. udara pagi itu masuk. Oke. Kedua, sebelum membuka jendela itu kan biasanya membuka gorden agar cahaya matahari masuk. Oke. Yang ketiga, biasanya ingin melihat situasi yang ada di luar. Oke. Ya, cukup Mas, itu aja. 3 aja? Ya, 3 aja.
Cukup. Mm-mm. Siapa lagi ya? Kelvin, ada? 2 atau 3 orang lah, boleh. Kenapa jendela itu kita buka tiap pagi? Jendela kamar itu kita buka tiap pagi. Hanifah? Siapa lagi ini? Kelvin? Faisal Husaini. Kenapa kira-kira jendela itu kita buka tiap pagi? Oke. Karena kebiasaan ya? Enggak. Oke. Nah, dari 2 jawaban ini, dari Risman dan dari Faisal, kita belum ketemu jawaban kenapa sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita cek ya jawabannya Risman. Kenapa kita buka jendela tiap pagi? Supaya udara masuk. Itu sebenarnya bukan pertanyaan kenapa. Itu adalah pertanyaan apa manfaatnya membuka jendela tiap pagi. Itu pertanyaan apa, tapi dikonstruksi seolah-olah pertanyaan kenapa. Padahal bukan itu pertanyaan kenapanya. Apa manfaat buka jendela tiap pagi? Supaya udara masuk, supaya cahaya masuk, supaya kita bisa melihat situasi di luar. Apanya sudah dipahami. Dan jawaban Faisal ya, Faisal apa Faisal? Kenapa kita buka jendela tiap pagi? Karena kebiasaan. Ini agak masuk, tapi masih bisa kita katakan ini adalah pertanyaan how, pertanyaan bagaimana. Kira-kira bunyinya adalah kok bisa kita selalu buka jendela tiap pagi? Ya karena udah terbiasa. Nah, padahal kalau pertanyaan kenapa itu pasti jawabannya reflektif. Jawabannya pasti adalah kenapa itu adalah disebabkan oleh sebab sebelumnya. Ya, Cynthia boleh. Ada penyebabnya kalau pertanyaan kenapa itu. Karena ketika malam jendelanya kita tutup, makanya kalau pagi jendelanya kita buka. Oke, Azmi kayaknya pernah denger ini nih, kayaknya langsung jawab deh. Cynthia juga kayaknya pernah dengar. Tapi nggak apa-apa, itu jawaban yang saya inginkan dari pertanyaan kenapa. Dari Mbak Meni. Nah, debat itu, reason itu, yang paling penting sebenarnya adalah memahami latar belakangnya. Memahami kenapanya. Sebelum, karena how dan what itu pasti dipahami tanpa, ibaratnya ya, tanpa butuh pendalaman pun kita mengerti how dan what-nya. Tapi kalau kenapa, itu pasti butuh pendalaman. Pasti ada pencarian kepada sebab tertentu. Kenapa sesuatu terjadi? Jawabannya adalah disebabkan oleh sesuatu. Jadi, kenapa jendela dibuka tiap pagi? Disebabkan oleh karena jendela itu kita tutup setiap malam. Nah, itu pertanyaan soal kenapa. Cerita kalau yang kedua ini cerita. Pentingnya mempertanyakan kenapa atau pentingnya memahami latar belakang dari perdebatan. Ada yang rumahnya, ada yang bisa bawa mobil? Kita nggak usah dialog lah ya, kalian kesulitan sepertinya menyalakan mic.
Kita bayangkan aja, siapa ini? Azmi tadi karena ikut jawab. Azmi bisa bawa mobil. Azmi rumahnya di mana, Mi? Majalengka. Majalengka. Majalengka ke Jogja kalau bawa mobil kira-kira berapa jam? Sekitar 8-9. Itu ngelewatin Cirebon. Iya, kalau malam itu, kalau nggak macet. Oke. 8-9 ya. Azmi itu suatu ketika pulang ke kampung dari Jogja bawa mobil. Bawa mobil, ngelewatin Cirebon apa segala macam. Itu dia pulang kuliah itu. Jadi kita bayangkan Azmi dalam kondisi lelah gitu ya. Nyampe di Cirebon, karena lelah, Azmi berhenti di pinggir jalan, mau istirahat. Dalam istirahatnya Azmi itu, tiba-tiba ada yang ngetok jendela mobilnya, nanya. Ini soal Cirebon ini yang dia tanyakan ya. Mas Azmi, kalau mau ke Buntet dari sini kemana? Karena Azmi bukan orang Cirebon, kita anggap aja Azmi nggak tahu ya. Saya bukan orang sini, Pak. Saya nggak tahu. Azmi lanjut istirahat. Nggak lama setelah itu 10 menit, datang lagi orang, tanya. Dia nggak nanya Buntet lagi nih. Dia tanya Ciwaringin. Mas, saya mau numpang tanya, dari sini ke Ciwaringin lewat mana ya? Wah, saya nggak tahu, Pak. Saya bukan orang sini. Azmi lanjut istirahat. 10 menit kemudian datang lagi orang ketiga. Tanya lagi, Mas Azmi, orang nggak kenal ya. Mas, saya numpang tanya, kalau mau ke Buntet dari sini lewat mana ya? Kira-kira menurut teman-teman, kira-kira Azmi kesal nggak? Mau istirahat, capek-capek, 3 kali ditanyain terus gitu ya. Kita bayangkan aja Azmi kesal ya. Terus karena kesalnya, dia tulis di kertas, saya bukan orang sini, tidak tahu jalan. Dia tempel di jendela mobilnya. Kira-kira masalahnya selesai nggak? Masalahnya, Padri, masalahnya tidak selesai. Karena setelah Azmi menempel itu, Azmi mengharapkan apa? Azmi mengharapkan dia tidak akan ditanyai jalan lagi. Tapi apa yang terjadi? Datang orang keempat, mengetok jendela mobilnya Azmi, tanya, Mas mau kemana? Nyasar ya? Gitu. Bayangkan. Jadi sesuatu yang kita harapkan menjadi solusi, barangkali bukan solusi. Orang yang melihat, orang keempat yang melihat tulisan itu kan tidak tahu kenapa Azmi menulis tulisan itu di jendelanya. Itu pentingnya memahami kenapa. Karena kalau kita nggak tahu kenapa, kita bisa salah tangkap terhadap arti dari tulisan itu. Itu pula perdebatan, itu pula cara membaca hukum. Kita baca undang-undang itu kadang-kadang kita harus tahu kenapa undang-undang itu dibikin. Atau setidak-tidaknya ya, di Undang-Undang Dasar aja lah. Kekuasaan kehakiman itu kan diatur di dalam pasal 24 dan 24A, B, dan C. Pasal 24A itu Mahkamah Agung. Pasal 24B itu Komisi Yudisial. Pasal 24C itu Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita lihat secara keindahan kan harusnya mahkamah baru komisi. Harusnya kan Mahkamah Konstitusi itu di 24B, baru 24C-nya KY. Tapi ternyata ada alasannya loh kenapa KY itu ditaruh di tengah. Nah, itu
penting itu. Karena itu akan mempengaruhi cara penafsiran sistematik. Dari penafsiran sistematik itu adalah menafsirkan ayat per ayat berhubungan secara konstruktif dengan ayat atau pasal sebelumnya, atau merupakan penjelasan dari pasal sebelumnya, atau merupakan genus dari pasal-pasal di bawahnya. Itu salah satu alasan kedua kenapa saya mau memberi pelatihan pada teman-teman ini. Nah, dari situ kita lanjutkan. Ini yang tampil yang mana ya? Oh, agenda. Dari situ kita lanjutkan ke apa itu debat kompetitif. Siapa lagi ini yang ada ya? Cynthia, karena tadi mic-nya bisa nyala. Kapan terakhir debat, Vin? Lupa? Siapa lagi ya? Ayas, bisa nggak ya? Kapan terakhir kali debat, Yas? Siapa lagi di sini? Surya, nah ini kemarin hubungi saya nih. Kapan terakhir kali debat, Sur? Oke. Supaya agak cepat ya. Jadi kalau kita kayaknya setiap hari debat. Minimal menyaksikan perdebatan. Yang ya, Ayas bulan kemarin. Tapi debat online. Oke. Hampir tiap hari kita debat tuh. Bahkan mungkin berdebat dengan diri kita sendiri. Jadi debat sebagai aktivitas lisan itu adalah aktivitas yang kita lakukan tiap hari sesungguhnya. Tetapi kenapa penting memahami debat kompetitif? Supaya apa yang sudah kita lakukan sehari-hari itu terasa ada skillnya. Kalau sekarang kan nggak ada skillnya lah itu kan, katakannya. Bahkan ada kemungkinan kalau sekarang tuh kita nggak berdebat dalam konstruksi pemikiran, ngotot-ngototan aja kadang-kadang ya. Tapi sebagai orang Indonesia yang budayanya itu adalah budaya lisan, budaya tulisnya agak kurang. Orang Indonesia ini lebih senang ngobrol dibanding membaca atau menulis. Ya nggak apa-apa. Orang Indonesia ini lebih senang ngobrol dibanding baca atau menulis gitu ya. Bukti bahwa kita itu hidup dalam budaya lisan adalah kebiasaan kita ngeledek teman itu adalah bukti bahwa kita hidup dalam budaya lisan. Saya nggak tahu ya apakah di luar sana itu ada panggilan-panggilan khusus untuk temennya gitu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada orang yang nggak punya panggilan khusus ya. Ya kayaknya nggak ada orang yang nggak punya panggilan khusus kayaknya di Indonesia itu. Semua orang tuh punya panggilan khusus. Kayak saya di sekolah dulu SMA tuh punya panggilan khusus. Saking budaya lisan tuh kuat sekali dengan kita. Panggilan khususnya itu dukun. Padri ini juga punya panggilan khusus ini. Kalau dia merantau itu di Sumatera Barat, karena dia orang Pasaman, harusnya panggilannya dukun juga. Nah, di Pasaman itu
apa dukunnya Kareh, dan lain sebagainya. Karena kita aktif dengan budaya lisan, maka sebenarnya debat itu bagi kita fun aja gitu. Karena debat itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Debat itu memberi kita kesempatan untuk ketemu ide-ide baru dan orang-orang baru. Dan lebih dari itu, debat itu memberi kita kesempatan untuk sama-sama sama orang lain membahas suatu masalah-masalah yang nyata dan merumuskan solusi terbaik. Nah, pelatihan ini diharapkan membantu teman-teman mengembangkan skill berargumen formal itu tadi. Basis debat adalah penelitian, tadi sudah saya jelaskan, karena sebenarnya basis debat itu adalah why. Nah, itu dia. Saya manggil Azmi A. Burjo. Itu bukti bahwa kita tuh hidup sekali dengan budaya lisan. Sering banget ngeledekin teman. Atau kalau kita mau benar-benar cari yang budaya, kalau mau cari yang budaya, Melayu itu sangat akrab dengan budaya berbalas pantun. Kalau ada yang Betawi di sini, palang pintu itu adalah aktivitas berbalas pantun juga. Saya pikir Bugis juga punya tradisi begitu. Tapi nanti teman-teman pasti akan menemukan bahwa kita itu memang hidup dalam budaya lisan. Kalau di Minang, saya nggak tahu Padri ini orang Minang betul apa enggak. Pasti orang Minang lah ya. Kalau di Minang itu relatif kita nggak punya buku sejarah ya. Karena sejarah di Minang itu diceritakan melalui tambo. Tambo itu adalah cerita turun-temurun yang diceritakan dengan lisan, nggak ditulis. Saking kita nggak punyanya budaya lisan ya, barangkali saya nggak, kalau Jawa mungkin punya aksara ya. Minang itu saya nggak tahu, Minang itu punya aksara atau enggak. Yang saya tahu di Minang itu Sanskerta pernah ada di Minang dan tulisan Arab Melayu. Melayu juga tidak punya aksara ya. Melayu itu punyanya tulisan Arab Melayu. Atau di Jawa namanya pegon kali ya. Tapi itu Arab juga ya, Arab pegon. Jadi aksara kita tuh aksara yang diadopsi. Saya nggak tahu apakah aksara Jawa itu adalah aksara adopsi dari Sanskerta, tapi saya pernah baca kalau itu mirip-mirip. Tapi karena ada pelajaran aksara Jawa atau bahasa Jawa, ya kita anggap aja Jawa punya aksara. Tapi kayak Melayu, kayak Minang, kayak Bugis, itu nggak punya aksara. Itu membuktikan bahwa kita itu hidup dalam budaya lisan, bukan dalam budaya tulis. Ya, debat itu sebenarnya adalah aktivitas kita sehari-hari. Basis debat adalah penelitian, tadi sudah saya jelaskan. Nah, karena basis debat adalah penelitian, menulis mosi, atau kalau teman-teman akan presentasi mosi, itu ada beberapa itu ya yang saya ketemu, terutama senior-senior teman-teman dulu, karena saya belum pernah melatih teman-teman. Itu nulis mosi itu referensinya itu cuma dia ngambil referensi dari berita, dari website, kemudian referensi jurnal, itu tidak lebih dari 10. Jurnalnya barangkali cuma 2, terus berita websitenya 8. Itu tidak lebih dari 10. Padahal karena debat itu basisnya adalah penelitian, saya waktu nulis mosi itu rasa-rasanya tidak kurang referensinya dari 20. Ya buku, ya jurnal, ya berita, tidak kurang dari 20. Bahkan mungkin ada mosi saya itu yang ditulis dengan lebih dari 50 referensi. Dan targetnya juga tidak ada waktu yang lama.
seminggu itu sudah maksimal. Dan seminggu nggak cuma satu mosi, seminggu biasanya 3 atau sampai 4 mosi. 2 minggu, kalau kita debat MK itu kan ada 7 mosi ya, 2 minggu itu mosi sudah selesai ditulis semua. Saya sekarang masih menemukan tim debat itu, sampai hari mau debat itu aja katanya mosinya belum selesai ditulis. Mungkin yang belum selesai ditulis itu adalah catatan pribadinya, tapi mosinya harusnya sudah selesai. Nah, saya ingin buktikan kepada teman-teman bahwa kita itu bisa membaca cepat. Pasti bisa. Karena ada yang menyadari nggak kalau kita itu tidak membaca huruf. Karena kita tidak membaca huruf, harusnya kita bisa membaca cepat. Jadi tingkatannya adalah kita tidak sadar kalau kita tidak membaca huruf, tapi kita membaca kata. Karena itu, typo pun sebenarnya kita masih bisa baca. Lalu kemampuan itu kita tingkatkan menjadi membaca kalimat. Setelah kita bisa membaca kalimat dalam pengertian ide pokoknya sudah kita dapati, dari situ kita akan mampu mengkonstruksi ide atau mengumpulkan ide konseptual dari suatu tulisan. Jadi kalau ada tulisan 20 halaman misalnya, itu 15 menit itu bisa selesai, dan paling-paling hanya ada dua konstruksi ide dalam satu tulisan yang biasanya kita sebut rumusan masalah itu. Sepanjang itu kita mengerti, kita tulis ulang dalam mosi kan sebenarnya selesai. Kalau tulisan 15 halaman itu bisa selesai dalam 15 menit atau maksimal 30 menit lah ya, berarti 20 jurnal itu kalau kita hitung secara matematis ajek gitu ya, 20 jurnal itu hanya butuh waktu 10 jam. Kalau 10 jam itu kita bagi 5 hari, sebenarnya kita hanya perlu membaca itu kan 2 jam sehari. 2 jam sehari itu udah membaca 4 jurnal itu. Dan itu pasti bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya tidak percaya kalau kita tuh nggak bisa menulis mosi dengan referensi lebih dari 20 itu, saya rasanya agak kurang percaya. Pasti teman-teman sudah melakukannya, tapi tidak menyadarinya, sehingga tidak bisa tidak bisa dikapitalisasi manfaatnya. Tidak terasa bahwa tulisan teman-teman tuh bereferensi, karena nggak sadar itu tadi, udah baca, kemudian ditulis ulang, tapi tidak merujuk, atau tidak dipisah-pisahkan, tidak diformulasikan secara pointer, sehingga kelihatan referensinya sedikit. Padahal sebenarnya teman-teman tuh kayaknya ya kalau buka tab itu kayaknya lebih dari 10 itu. Dari situ aja kita udah tahu, berarti referensinya udah lebih dari 10. Tapi nggak terlihat dalam tulisannya. Nah, itu nanti akan kita latih. Karena itu, di sini siapa yang kira-kira mic-nya bisa nyala supaya kita coba games ini? Selain Cynthia. Tadi Risman bisa nyala ya, selain Risman. Ayas bisa, Kak? Ayas bisa ya? Oke, kita Bisa. coba game ini ya. Ya. Kelihatan nggak ya? Ini bacanya apa ya? Yang tampil di sana suatu kata kan ya? Ini bacanya apa ya? PRSDN. Yakin Ayas itu membacanya huruf. Kira-kira kalau ini jadi kata bacanya apa? Presiden. Presiden. Nah, itu bukti bahwa kita tuh membaca kata, bukan membaca huruf ya. Ini bacanya apa? Pemilu. Pemilu. Ini bacanya?
Corona. Corona. Ini bacanya? Desentralisasi. Coba dibenerin. Desentralisasi, ya. Ya. Ini bacanya apa? Lawyer. Lawyer. Ini bacanya? Oposisi. Oposisi. Ini bacanya? Omnibus Law. Ini bacanya? Konstitusi. Ini bacanya? Komunisme. Ini bacanya? Koperasi. Ya, ini bacanya? Perpustakaan. Oke. Nah, dari situ kita bisa mengerti kan bahwa kita itu nggak membaca huruf per huruf. Karena kita nggak membaca huruf per huruf, jadi kita tuh membaca tuh tidak mengeja. Karena kita tidak mengeja, kemampuannya harus ditingkatkan menjadi membaca kalimat. Yang mengeja itu anak TK. Nah, kalau kita udah SD, udah SMP, itu pasti kita tidak mengeja lagi. Tapi selama ini kita nggak menyadari. Bukti bahwa kita tidak membaca secara huruf per huruf itu adalah tadi itu. Ayas bisa baca semuanya meskipun hurufnya tidak lengkap. Ada rumusnya sebenarnya. Sepanjang huruf pertama dan huruf terakhirnya benar, pasti bisa terbaca. Sekalipun semua huruf konsonannya dibuang. Sekalipun semua huruf vokalnya dibuang. Kayak ini kan nggak ada huruf vokalnya nih. Yang menimbulkan bunyi itu kan huruf vokal ya. P itu kita baca P sebenarnya karena ada E di situ kan. Kalau apa ya? C itu kita baca C karena ada I di situ. Jadi yang menimbulkan bunyi itu sebenarnya huruf vokal. Nah, dari sini kemampuannya kita tingkatkan. Jadi baca kalimat, teman-teman, paragraf 10 halaman, paragraf 10 baris itu pasti bisa dibaca dalam waktu kurang dari 30. Ya nggak kurang dari 30 detik lah. Antara 30 detik sampai 1 menit pasti sudah mengerti isi paragraf itu apa. Nah, kemampuan itu harus ditingkatkan supaya kita bisa cepat mengumpulkan referensi. Karena mau nggak mau, basis debat itu adalah penelitian supaya kita semakin banyak kita menerima referensi, semakin mudah kita menjawab argumen lawan. Itu games pertama. Games kedua. Ada 2 orang yang bisa nyala mic-nya. Ayas masih nyala mic-nya, Ayas? Bisa nyala masih. Coba aja yang tadi udah masih bisa nyala nggak mic-nya? Masih, Kak. Risman? Atau siapa ya? Cynthia? Ya. Oke, Risman udah nyala. Nah, Risman dulu aja ya. Risman dan Ayas. Ini games keduanya. Tadi kan kita sudah membuktikan bahwa kita tuh membaca itu tidak membaca kata per kata. Games kedua ini untuk menunjukkan bahwa kita itu punya istilahnya apa ya? Kita tuh punya bridging. Otak kita itu kemampuan bridgingnya sangat kuat. Bridging itu apa ya? Kemampuan menjembatani suatu ide dengan ide lain. Pernah nonton Tonight Show Satu Kata? Itu sebelum Tonight Show Satu Kata itu ada, Tonight Show berapa tahun? 8 tahun atau 7 tahun. Saya kira-kira 7 tahun yang lalu juga sudah memainkan ini, 2013-an. Jadi kata yang muncul di depan teman-teman ini sekarang kan presiden ya. Coba secara bergantian sebutkan satu kata yang berhubungan dengan presiden. Jokowi. Dari Ayas dulu, terus Risman, terus Ayas lagi, terus Risman, terus Ayas lagi, terus Risman. Kata yang berhubungan dengan presiden. Dari Ayas dulu. Jokowi. Risman? 1. Ayas? Pemimpin.
Pemimpin. Risman? Negara. Negara. Ayas? Pengayom. Mengayom. Risman? Wakil. Wakil? Oke, bisa. Ayas? Kepala. Kepala. Oke. Risman? Kita tambah. Enggak kata. Frasa. Frasa itu frasa. 2 kata atau 3 kata yang punya makna satu. 5 tahun. 5 tahun. Ayas? Kepala negara. Kepala negara. Risman? 2 periode. 2 periode. Oke, kita cukup. Frasa sudah. Sekarang kalimat. Ayas coba jelaskan presiden dalam 1 kalimat. Presiden sekarang dijabat oleh Joko Widodo. Risman? 2019 ganti presiden. Waduh. Nah, ini membuktikan bahwa secara konseptual otak kita itu punya bridging. Jadi kita tuh pasti bisa memahami suatu mosi, pasti mampu mendalami suatu mosi, pasti punya cara untuk mendefinisikan suatu kata. Jadi kalau ini games ini dilakukan terus-menerus nih, kita pasti bisa itu teman-teman pasti meningkat kemampuan debatnya. Dan games ini masih bisa dimodifikasi, masih bisa ditingkatkan kedaya gunaannya untuk banyak hal. Saya juga 2015 zamannya Mas Adi Nugroho itu bikin namanya Switch and Challenge Game. Kalau pelatihan ini offline, kita pasti dapat manfaat lebih banyak dari pelatihan ini. Karena itu tadi, debat ini sama dengan games pada umumnya, sama dengan permainan pada umumnya, sama dengan olahraga, sama dengan kompetisi pada umumnya. Kalau nggak pernah latihan, nggak jalan. Tapi kan latihan itu tidak selalu simulasi. Teman-teman kalau pernah latihan bola itu kan nggak selalu tanding kan. Ada namanya latihan dribbling, ada bahkan untuk sekedar passing aja itu ada latihannya, dan latihan tuh bisa dipecah-pecah. Nah, pelatihan debat itu juga harusnya begitu. Bisa dipecah-pecah, tidak harus berbentuk simulasi. Kayak ini tadi kan sebenarnya untuk menguji kecepatan kita memahami argumen lawan. Switch and challenge game nanti akan jauh lebih bermanfaat. Banyak games-game yang bisa kita lakukan sepanjang pelatihan ini, dan mudah-mudahan pelatihan ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Ada lagi yang mau coba? Karena ini masih ada katanya ini selain Ayas dan Risman. Cynthia tadi mic-nya nyala. Selain Cynthia, ada yang mau main sama Cynthia? Kata keduanya ini. Jangan. Ini dekat sekali dengan presiden. Ini deh. Atau Cynthia punya permintaan lawan main sendiri? Sama si Aisyah Nabila, kalau boleh. Oke. Aisyah Nabilanya bisa? Coba kita lihat. Bisa, Mas, bisa. Ya. Okay. Ini ya, lawyer ya. Dari Cynthia dulu. Sidang. Klien. Manipulasi. Manipulasi. Lanjut. Debat. Apa ya? Aku grogi. Oke. Frasa sekarang. Oke.
Dari Aisyah dulu mungkin, Aisyah Nabila, Penasihat hukum. penasihat hukum. Cynthia, Cek, salah berarti. Jaksa salah berarti. ya masih bisa berhubungan. Kan lawyer itu lawannya jaksa di pengadilan. Masih bisa berhubungan. Sepanjang berhubungan disebutkan aja. Si Aisyah Nabila lagi, Surat kuasa. surat kuasa. Cynthia, Banding. banding. Aisyah, ini panggilannya Aisyah atau Nabila sih? Vika, Mas. Vika. Oh, Vita. Jauh sekali. Ya, paling belakang gitu, Mas. Aduh. Apa lagi ya? Oke, mungkin kata-katanya agak susah. Sekarang jadikan kalimat. Apa ya? Susah, Mas. Apa, Fik? Gampang itu. Pengacara mempertahankan argumen. Oke. Jaksa itu menuntut 5 tahun. Salah. Ini pengacara ini. Sebenarnya gampang sekali untuk pengacara ini. Misalnya, pengacara untuk bersidang mewakili kliennya harus disertai surat kuasa. Itu masih mungkin. Atau pengacara merupakan profesi penegak hukum, itu juga masih mungkin. Banyak sebenarnya. Ada lagi yang mau coba? Ini kata-katanya sebenarnya masih banyak. Lawyer terkaya Hotman Paris banyak ceweknya. Itu juga bisa. Ada lagi yang mau coba? Azmi, mic-nya bisa nggak, Mi? Tapi ya nggak apa-apa deh, Mi. Bisa. Sama aku aja, Mi. Aduh. Kita coba ya. Kita cari kata-kata yang bagus. Omnibus Law mau, Mi? Aduh, berat ya. Oposisi? Yang mudah-mudah aja deh, Mas. Ini? Ini? Atau ini? Komunisme padri tuh, Bang. Nah, kalian berdua deh kalau gitu. Aduh. Cek. Jelas nggak? Jelas. Padri sama Azmi ya. Mulai dari Azmi. Oh, jelas. Oke. Ideologi. Padri. Padri masih ada nggak ya? Karma. Satu kata Karma. ya? Ya. Boleh, Lenin, itu Lenin. nama orang nggak mungkin kita potong. PKI. Musuh. Oke. Rusia. Oke. Das Kapital. Oke. DNID. Oke. Soeharto. Ini kayaknya kalau kita nyebutin nama tokoh semua selesai ini. Coba jadikan kalimat. Dari Padri dulu. Komunisme adalah ideologi yang mengutamakan kesetaraan ekonomi yang berbasis ekonomi proletar. Oke. Azmi? Ideologi komunisme menjadi hal yang sangat dilarang di Indonesia. Oke. Nah, itu membuktikan kalau kita sebenarnya bisa bridging. Bahkan kita tuh
apa istilahnya? Nggak mungkin kita tuh nggak punya definisi gitu. Nggak mungkin kalian tuh nggak mampu merumuskan definisi. Dari sini aja tuh sudah kelihatan. Semuanya mampu merumuskan definisinya sendiri-sendiri. Kalimat per kalimat gitu ya. Nanti ada namanya game pasar ukas kalau kita bisa mainkan. Kalau ini kan masih kata per kata. Nanti kalimat per kalimat. Jadi setiap orang secara berurutan, ini sebenarnya nggak cuma berdua, ini bisa dilakukan, bisa bersepuluh, bisa ber-20, ya. Asal bergantian aja. Termasuk games pasar ukas itu bisa kita lakukan misalnya 20 orang bikin lingkaran. Gamesnya itu gini, orang berikutnya harus membuat kalimat dari kata terakhir yang diucapkan orang itu. Ini game sederhana sambung lagu sebenarnya, tapi kita cobakan untuk debat. Misalnya, Presiden adalah kepala negara Republik Indonesia dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Nah, nanti 5 tahun sekali. Sekali itu apa bisa dijelaskan ya, tapi kita anggap aja 5 tahun gitu. Atau apalah gitu. DPR adalah wakil-wakil rakyat melalui partai politik. Politik ini. Nanti itu bisa kita lakukan. Untuk sekarang, karena ini sudah 1 jam, kalau teman-teman ada pertanyaan sebelum, oh ya, satu lagi, karena ini pelatihan, teman-teman nanti akan ada tugas, nggak apa-apa ya? Udah mulai kuliah belum? Atau masih libur? Masih libur ya? Karena masih libur, masih bisa lah ada tugas. Jadi nanti di akhir, teman-teman akan ada tugas nulis mosi. Ini sudah 1 jam, sesi pertama dah, debat dan debat kompetitifnya udah diperkenalkan. Sebelum kita masuk ke penulisan mosi, ada pertanyaan? Soal umum debat dan debat kompetitif. Oke, Azmi. Mau nanya ini, sebetulnya jenis-jenis debat itu yang ada di Indonesia khususnya, Mas, itu ada debat apa aja selain debat kompetitif? Dan apakah debat yang ada di Indonesia ini punya ciri khas tersendiri, berbeda dengan debat, khususnya debat kompetitif, ya, berbeda dengan debat yang dilakukan di negara-negara lain? Gitu, Mas. Oke. Debat kompetitif ini ada banyak ya. Yang paling terkenal itu 3 model. Ada British Parliamentary System, kemudian ASEAN Parliamentary, dan Australian Parliamentary. Sebenarnya basis debat itu adalah debat politik ya. Di Indonesia dimodifikasi jadi banyak debat kan. Ada debat sosial, ada debat ekonomi. Sebenarnya basis debat bukan politik, tapi policy, kebijakan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar WSDC atau WUDC, saya bahasa Inggrisnya nggak bagus ya, tapi anggap aja ini benar. World School Debating Championship atau World University Debating Championship. Nah, itu biasanya British Parliamentary System. Tapi selain itu, apa bedanya British dengan Australian Parliamentary? Bedanya di ada instruksi atau tidak ada instruksi. Apa bedanya Australian Parliamentary dengan ASEAN Parliamentary? Bedanya di speaker order. Jadi kalau saya nggak tahu ya, saya salah atau benar, tapi salah satunya itu pembicara tiganya tidak boleh membawa argumen baru. Jadi pembicara tiganya istilahnya itu rebuttal aja, cuma boleh membantah. Cuma boleh membantah tim lawan, tidak boleh menambah argumen baru. Kalau menguatkan itu masih mungkin.
Tapi sama sekali baru itu nggak boleh. Tapi ada banyak debat lain sebenarnya. Ada di Amerika itu namanya proposal debate. Jadi mosinya bukan pro kontra. Kalau proposal debate itu sama kayak debat presiden, debat capres itu. Temanya sama kan, ketahanan pangan. Dua-duanya bawa solusinya masing-masing. Jadi kalau proposal debate itu lebih kepada debat soal apa yang mau ditawarkan. Yang mau ditonjolkan di dalam proposal debate adalah proposal kita lebih baik dari proposal mereka. Usulan kita jauh lebih baik daripada usulan mereka terhadap tema ini. Jadi nggak pro kontra, nggak bantah-bantahan sebenarnya, tapi sekadar menunjukkan kami lebih baik karena ini, mereka ada kekurangannya di sini. Ada juga Lincoln Douglas debate. Kalau Lincoln Douglas debate itu lebih ke value debate. Ya. Value debate itu apa ya? Lebih ke debat ideologi lah, lebih ke debat nilai. Itu undang-undang nggak penting di situ ya, fakta sosiologi nggak penting di situ. Lebih ke hal-hal yang lebih filosofis ya. Misalnya Lincoln Douglas debate itu terinspirasi dari debatnya calon presiden Abraham Lincoln dengan McDouglas. Mereka membicarakan waktu itu soal Amerika ke depan. Jadi debatnya lebih debat nilai. Mau dibawa kemana Amerika? Atau kalau kita bahasakan ke Indonesia kira-kira debatnya itu debat nilai soal mau dibawa kemana nih Indonesia. Di Indonesia sebenarnya debat kompetitif itu adalah pada umumnya adalah ASEAN Parliamentary yang dimodifikasi. Nanti kalau kalian baca proposal debat itu biasanya ditulis yang dimodifikasi. Kenapa yang dimodifikasi? Karena kita tuh ngatur sendiri. Mungkin karena kita nggak berani kali ya menyebut ini Indonesian parliamentary system, karena kita nggak parlementer. Atau jangan-jangan memang karena kita sendiri nggak seragam. Di Indonesia sendiri itu nggak seragam pengaturannya. Contohnya yang nggak seragam aja, ada debat yang moderatornya boleh men-stop orang, ada yang enggak. Ada debat yang namanya chairperson. Ada debat yang interupsi itu melalui moderator. Ada yang debat itu interupsi itu enggak melalui moderator. Kemudian ada debat yang tidak ada kesimpulan, tuh ada itu debat yang tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan tuh maksudnya bukan tidak ada kesimpulan ya. Tidak ada pembicara kesimpulan. Jadi kalau 2 orang ya hanya 2 orang, 3 orang ya hanya 3 orang, 3 kali bicara. Kalau kita debat pada umumnya kan 3 orang tapi bicaranya 4 kali, ditambah 1 kesimpulan kan. Debat kompetitif tuh banyak, dan memahami debat kompetitif itu dari proposalnya. Pertanyaannya gitu nggak nih? Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau nggak terjawab, boleh tanya lagi. Jangan-jangan aku salah memahami pertanyaannya. Yang lain? Sebelum kita ke penulisan. Mau nanya, Assalamualaikum. Cukup? Atau masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Fuad, kan ada tuh lomba yang impromptu, yang tidak disebutkan mosinya apa gitu. Tapi disebutkan itu hari pas tampilnya itu gitu. Sehingga persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk mosi impromptu? Persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk mosi impromptu? Ada gamesnya untuk mosi impromptu. Persiapan apa itu apa ya?
persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk masih impromptu adalah sering-sering impromptu. Jadi kalau latihan itu sering-sering impromptu. Ada gamesnya, ada metodenya. Kalian akan diberi waktu 1 jam untuk mempersiapkan sesuatu. Terus nanti ya apa yang harus dipersiapkan untuk masih impromptu itu nggak ada, Pak. Siapin mental aja. Makanya apa? Karena sama dengan games-games yang lain ya. Jadi ya ini apa? Sama dengan olahraga yang lain gitu, sama dengan kompetisi yang lain. Ya sering-sering aja latihan. Dan latihan tuh nggak harus simulasi gitu. Sering-sering latihan tuh gini, kan kita tidak selalu ada kompetisi. Tapi kalau tidak ada kompetisi, jangan berhenti latihan. Minimal games-game kayak tadi tuh. Misalnya nih ya, ini karena ini cuma 5 pertemuan ya. Kalau offline itu kita bisa bikin 12 pertemuan. Games yang tadi itu bisa kita lakukan seharian itu sampai harinya habis. Belum lagi games-game yang lain. Yang itu melatih diri kita. Ada juga yang bisa kita lakukan individual. Berargumen di depan cermin. Dan satu lagi, jangan bayangkan bahwa pelatihan debat itu hanya soal argumen ya. Soal daya tahan juga. Soal daya tahan tuh maksudnya gini. Saya dulu dipaksa jogging tiap hari Minggu. Itu demi tidak ngos-ngosan waktu ngomong. Karena saya ketemu orang yang ngomong itu gitu-gitu dia. Jadi apa? Sesak napas dia kalau ngomong itu. Saya dulu dipaksa jogging sekali seminggu hanya untuk supaya nggak ngos-ngosan. Kemudian ada yang suaranya kecil gitu ya. Ada yang suaranya terlalu teriak-teriak. Itu dibawa ke pantai. Dibawa ke pantai untuk pidato, untuk bicara melawan ombak. Metodenya banyak dan metodenya bisa individual, bisa kelompok, bisa diformalkan oleh KPK, bisa dilakukan sendiri gitu. Dan latihan itu tidak hanya simulasi. Simulasi itu bagian saja dari pelatihan. Kalau kita memang mau, manfaatnya banyak ya. Manfaatnya nggak cuma buat juara debat, manfaatnya minimal untuk kemampuan bicara depan publik gitu, kemampuan public speaking. Atau standar-standar lah paling rendah kemampuan untuk nanti munakosyah itu nggak gugup lah. Nah udah biasa. Jadi munakosyah tiba-tiba ada pertanyaan yang nggak kita bayangkan, nggak ada di skripsi kita, tapi ternyata ada hubungannya sama skripsi kita, ditanyain sama penguji. Karena kita udah sering nge-bridging, ya kita bisa jawab itu pasti. Dengan bridging aja gitu. Dengan menghubung-hubungkan aja. Nggak tertulis secara nyata di skripsi kita, tapi secara implisit bisa kita jelaskan, dan karena kita bridgingnya bagus, seolah-olah sesuai dengan skripsi kita. Nah, itu dari sini tuh bisa diperoleh kemampuan itu. Jadi manfaat pelatihan ini nggak cuma supaya kalian juara 1 debat MK, itu nggak cuma itu. Kalau manfaatnya cuma itu, pesertanya ada 16, ya juaranya kan cuma 3 orang. Manfaatnya jauh lebih besar daripada itu. Manfaatnya kira-kira manfaatnya gini. Bisa jadi pembicara, itu kira-kira manfaatnya. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke penulisan. Sudah terjadi, nggak ada yang perlu. Oke.
kita coba sedikit masuk ke penulisan ya. Setelah ini akan ada tugas. Oh iya, sebelum tugas. Saya butuh join, karena itu saya kirim Google Form supaya saya tahu nama-namanya. Tolong ini diisi sebelum ini selesai. Sebentar, ini salah kayaknya. Nah ini. Daftar hadir ini diisi supaya bisa saya tahu nama-namanya. Nanti dari situ kita akan membagi tugasnya. Nah, kita lanjut ke penulisan sedikit ya. Apa yang perlu dalam penulisan? Yang perlu dalam penulisan 4 hal ini aja. 1 battleground, 2 definisi, 3 analisis, 4 sebenarnya alternatif ya. Alternatif atau solusi. Konklusi itu sudah mencakup. Battleground itu apa? Nah, setiap mosi itu hampir pasti memiliki latar seperti yang kita tahu tadi. Hampir setiap mosi itu pasti punya why-nya. Why itu bisa kita temukan dalam berbagai pemberitaan ya, fakta. Tapi juga bisa dibangun secara imajiner. Imajiner itu maksudnya nggak mengada-ngada sih, tapi maksudnya adalah alasan itu bisa kita munculkan dari kegalauan kita pribadi atau tempatnya adalah riset independen kita. Jadi penulisan mosi kira-kira harus mampu menggambarkan battleground. Penulisan mosi itu harus mampu merumuskan definisi. Definisi itu ada 3. Definisi itu kata dibagi 3 lah kira-kira. Mosi itu kita definisikan pertama kata-kata. Kita ambil contoh deh. Misalnya, aksi kelitih di Yogyakarta ditunggangi oleh oknum tertentu. Variabel ini secara kata per kata harus kita, jadi definisi kata-kata itu definisi kelitih itu apa, kemudian ditunggangi itu apa, oleh oknum tertentu itu siapa. Nah itu yang dimaksud dengan definisi kata-kata. Lalu setelah definisi kata-kata, kita definisikan secara konseptual. Kan kita terjemahkan kelitih itu tadi, barangkali kelitih ini kejahatan atau kekerasan. Nah, nanti secara konseptual kita harus mengerti juga apa yang dimaksud kejahatan, apa yang dimaksud kekerasan, atau kelitih ini pelanggaran, dan itu konsep-konsep hukum pidana lah kira-kira. Nah, setelah kata-kata dan konseptual ini dapat, baru definisi yang disepakati. Definisi yang disepakati itu utuh. Aksi kelitih di Yogyakarta ditunggangi oleh oknum tertentu itu kita maksudkan akan membahas apa. Nah itu definisi yang kita katakan sebagai definisi yang disepakati atau definisi mosi. Jadi urutannya adalah kita definisikan dulu kata-katanya, lalu kita cari hubungan konsepsionalnya. Baru setelah itu kita definisikan mosinya secara kesepakatan. Misalnya efektivitas pemberlakuan kampus merdeka. Kita mulai dulu dari efektivitas, kemudian kampus merdeka, kemudian secara konseptual kampus merdeka itu kan konsep pendidikan sebenarnya. Nah, konsep pendidikan itu kita terjemahkan sendiri, baru setelah itu kita rumuskan apa yang dimaksud dengan efektivitas pemberlakuan kampus merdeka. Yang biasanya ya dalam kalimat argumentasi itu akan berbunyi yang dimaksud dengan efektivitas pemberlakuan kampus merdeka dalam mosi ini adalah ini, dan kami sangat setuju dengan mosi ini. Pokoknya gitu deh, mulai dengan kata-kata, kemudian konsep, kemudian definisi yang disepakati. Setelah itu kerangka logis argumentasi. Kerangka logis argumentasi itu seperti yang tadi saya bilang. Argumentasi itu terdiri dari claim dan reason.
klaim dan alasan. Ya, kerangka logis argumentasi, klaim, gimana menjelaskan klaim dan reason ya? Misalnya, oke, pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Posisi pro, kita mengklaim bahwa pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD itu adalah demokratis. Itu klaim kita. Alasannya apa? Alasannya adalah, misalnya ya, sorry, jangan demokratis dulu deh. Kita mengklaim bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu boleh. Itu klaim ya. Itu belum argumentasi itu, karena baru klaim. Supaya dia jadi argumentasi, kita tambahin reasonnya, alasannya. Karena Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ayat 4 itu hanya menyebut kata demokratis, tidak menyebut kata pemilihan langsung. Nah, klaim pertama. Terus kita kata, berarti kan klaim bolehnya udah selesai tuh. Argumentasi pertama, boleh. Argumentasi kedua, pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu adalah demokratis. Itu klaimnya. Alasannya adalah karena secara teori demokrasi itu terdiri dari langsung dan tidak langsung. Nah, itu sudah masuk analisis filosofis, Bang. Terus yang ketiga, kita tadi boleh itu argumen hukum ya. Kemudian demokratis itu argumen teori. Dan yang ketiga argumen sosiologi. Argumen sosiologinya adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu secara demokrasi lebih bermanfaat. Alasannya adalah karena di DPRD pasti terjadi dialog yang menguji pemimpin itu dibanding hanya sekedar dipilih-pilih saja atau dicoblos-coblos saja. Ada istilahnya, ada apa ya? Ada penajaman visi misi di DPRD. Nah, itu alasan sosiologis. Jadi setiap argumen itu berisi klaim dan reason. Kalau hanya klaim, itu belum jadi argumen. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD boleh dilakukan. Itu klaim aja itu. Kenapa bolehnya kan harus dikatakan. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis. Yang terakhir, solusi. Solusi itu secara sederhana tuh gampangnya gini. Kan ada pro, ada kontra. Identifikasi pronya apa, kontranya apa, kemudian cari keunggulan relatif di keduanya, rumuskan jadi solusi masing-masing. Itu selesai. Tapi kalau mau yang lebih advance, mau yang lebih canggih, nggak bisa selesai di situ. Cari keunggulan relatif keduanya, kemudian di apa istilahnya? Dipertentangkan, dicari alternatif lain. Nah, alternatif lain itulah yang jadi solusi. Kalau cari keunggulan alternatif di keduanya kan keunggulan alternatif pro jadi solusi pro, keunggulan alternatif kontra jadi solusi kontra. Tapi kalau kita lebih advance dari itu, pro ini segini keunggulan alternatifnya, kita tambahin sesuatu di situ, terus dia jadi alternatif solusi. Nah, itu kira-kira penulisan mosi. Oke, saya tadi sudah bagikan ke teman-teman mosi ya. Mudah-mudahan sudah diisi semua. Ada 6 orang. Yang masih ngisi baru 6 orang ini daftar hadiran. 7. Formulir mosinya ada 18 orang yang ngisi. Nah, untuk membantu teman-teman kita coba ini ya. Kita coba mencari battleground. Battleground itu adalah
Apa yang akan kita perdebatkan? Saya coba lihat daftarnya. Faisal Husaini ada? Bisa nggak ya mic-nya Faisal Husaini? Atau yang ada dulu aja deh. Azmi, mic-nya masih bisa nyala, Mi? Oh, ada Faisal Husaini. Faisal, mic-nya bisa nyala atau enggak? Oke, kalau gitu kita coba yang lain. Aisyah Nabila, tadi siapa ya? Vika. Nah, Vika bisa keluar dia kayaknya. Siapa lagi? Hanifah. Hanifah, mic-nya bisa nyala. Hanifah. Hanifah itu usulan mosinya. Usulan mosinya adalah penjatuhan pidana hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ini kira-kira battleground-nya apa, Hanifah? Gimana, Kak? Kira-kira menurut Hanifah, mosi yang Hanifah usulkan pertama itu, penjatuhan pidana hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, itu battleground-nya apa? Battleground itu apa ya? Apa yang akan kita perdebatkan di sini? Hukuman kebirinya, Kak. Hukuman kebirinya. Selain itu? Terhadap anaknya. Jadi hanya terhadap pelaku anak ya? Nah, selain itu ada lagi? Itu dulu, Kak. Itu dulu ya. Padahal secara konseptual ada loh satu lagi itu. Apakah hukuman kebiri itu dikenal dalam pemidanaan kita? Pidana kita kan hanya mengenal mati, penjara, kurungan, denda. Nah, kebiri itu masuknya di mana? Itu masih bisa ya di battleground. Nanti kemungkinan kalian akan mengatakan bahwa kebiri itu adalah pidana tambahan ya. Tapi coba nanti dicek secara konseptual apakah pidana tambahan itu memungkinkan untuk melakukan kebiri. Nah itu maksudnya mencari battleground. Nah, Hanifah sudah kita coba. Cynthia, nah, di daftar saya ini di atasnya Hanifah langsung Cynthia. Sin masih bisa nyala nggak mic-nya? Jangan dulu. Di atasnya Cynthia di sini Wanda. Ada Wanda nggak ya? Wanda bisa nyala nggak mic-nya? Wanda Yunisa. Oke. Azmi bisa nyala mic-nya, Mi? Wanda, ini kan mengusulkan mosi saya wacana subsidi pemerintah di ambang ancaman resesi sama polemik kartu prakerja di masa pandemi. Nggak bisa ya. Nah, kira-kira battleground-nya apa itu? Tapi karena nggak bisa dialog, nanti kita lewatkan.
kita coba breakdown aja deh. Misalnya yang pertama, aksi kelitih di Yogyakarta ditunggangi oleh oknum tertentu. Rumusan mosi ini secara secara debat profesional ada masalahnya. Kenapa ada masalahnya? Karena ini tidak menunjukkan perdebatan perdebatan ilmiah atau perdebatan pemikiran. Ini tuh hanya menunjukkan perdebatan fakta. Apakah aksi kelitih itu ditunggangi atau tidak ditunggangi? Sementara nggak ada dari mosi ini, tidak kita sulit untuk merumuskan kalau ditunggangi itu terus kenapa, kalau tidak ditunggangi terus kenapa. Kalau ditunggangi oleh oknum tertentu, kelitihnya sendiri kan juga tetap menjadi kejahatan, tidak ditunggangi pun tetap menjadi kejahatan. Kalau ditunggangi oleh oknum tertentu dan dianggap jadi kata-kata ditunggangi oleh oknum tertentu ini menyebabkan mosinya terkesan menjadi perdebatan faktual. Usulan selain ini kan ambang batas parlemen pembuang suara rakyat. Yang ini menurut saya jauh lebih debat pemikiran dibandingkan debat yang tadi. Battleground-nya akan kepada kalau demokrasi itu adalah pemilihan oleh rakyat terhadap calon-calon pejabat publiknya, dan prinsip demokrasi itu adalah one man one vote, kenapa ada suara yang terbuang? Berarti ada orang-orang yang tidak terwakili suaranya di DPR. Nah, itu tuh nanti bisa battleground-nya ke situ. Saya pikir kita akhiri. Kita langsung ke penugasan aja. Supaya, karena ini udah 10.39, supaya kita bisa berakhir jam 11. Ini yang isi daftar hadir. Sembilan orang ini sih. Kayaknya belum semuanya ya. Atau nanti daftar hadirnya nggak usah deh. Nanti kalian di tim aja membagi ini. Timnya, divisinya Cynthia ya. Ini saya bagikan. Kita itu sudah merangkum mosi-mosi yang kita mau bahas, dan karena itu sudah saya kumpulkan, ada ketemu beberapa mosi, masing-masing dari usulan teman-teman itu saya pilih salah satunya. Dari salah satu itu kita vote, mana yang paling banyak dapat dukungan akan kita jadikan tugas penulisan. Contoh-contoh penulisan mosi nanti akan saya bagikan ya di Rahma atau di Cynthia supaya di-share. Dari mosi yang sudah kita vote itu, yang terpilih adalah ini ada mosi pertama, efektivitas pemberlakuan kampus merdeka. Kemudian yang kedua, hukuman mati bagi koruptor. Kemudian yang ketiga, pengesahan RUU PKS. Itu aja kali ya, 3 aja ya. Ini paling banyak ini
peminatnya. Sudah. Dari situ nanti mekanismenya adalah silakan divisinya Cynthia atau Rahma yang kemarin menghubungi saya untuk urusan ini, nanti dibagi khususnya untuk angkatan 11 saja, kayak Patri, atau nggak wajib, tapi kalau mau juga nggak apa-apa, menulis mosi untuk 3 tema ini. Silakan dibagi, nggak perlu ditulis keduanya, cukup salah satunya ya, pro atau kontra. Nggak perlu nulis keduanya, cukup salah satunya. Nanti saya bagi format penulisan mosinya. Jadi formatnya bukan format artikel ya. Nanti formatnya akan format pointer, bukan format artikel. Jadi usahakan padat, nggak usah terlalu banyak bunga-bunganya. Nanti bunga-bunganya biar muncul ketika diomongin aja. Nulisnya sederhana, simple, pointer aja. Barangkali itu 10.43. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Kalau enggak, kita akhiri lebih cepat. Silahkan kalau ada. Cynthia barusan nyala mic-nya. Atau satu-satu deh kalau ada pertanyaan. Vika ada pertanyaan? Belum, Mas. Anissa Zahra ada pertanyaan? Azmi ada pertanyaan? Belum. Kelvin ada pertanyaan? Ada, Mas. Ada, Mas. Ya. Saya masih agak bingung sih, Mas, mengenai yang menulis argumen dari mosi yang filosofis, sosiologis, yuridis. Jadi mungkin perlu penjelasan lagi deh, Mas, itu masalah bagaimana penjelasan secara sosiologis itu bagaimana, yuridis bagaimana, dan filosofisnya itu bagaimana gitu, Mas. Mungkin itu, Mas, dari saya. Oke. Saya sama dengan Kelvin dulu waktu awal-awal. Jadi saya tuh nggak bisa membedakan mana yang filosofis, mana yang sosiologis. Oleh karena itu, file yang akan saya bagikan ke teman-teman juga tidak akan membedakan filosofis dan sosiologis, karena itu file ketika saya nulis mosi tahun 2014 atau 14. Jadi itu adalah tulisan mosi saya sendiri yang akan saya bagikan ke teman-teman. Ketika saya masih muda juga, masih sama dengan kalian, baru ikut pelatihan KPK. Nanti saya kasih Rahma. Waktu saya baru ikut KPK, saya gabung KPK itu 2013, turun pertama kali untuk lomba debat itu Desember. Nah, mosi yang akan saya bagikan ini adalah mosi yang saya tulis di 2014-nya, awal-awal. Waktu itu saya juga nggak bisa membedakan mana yang filosofis, mana yang sosiologis. Makanya waktu itu digabung aja tuh filosofis dan sosiologis. Oleh karena itu kalian juga boleh menggabung filosofis dan sosiologis kalau merasa tidak bisa membedakan. Tapi yuridisnya jangan kayaknya nggak mungkin tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan analisis yuridis.
analisis yuridis itu hanyalah pendekatan argumen berbasis boleh atau tidak boleh. Boleh atau tidak boleh dalam konteks hukum itu ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Tetapi karena analisis itu yuridis, boleh tidak boleh itu, analisis yuridis itu tidak kita maknai sebagai analisis positivistik, maka boleh tidak boleh itu juga mencakup peraturan-peraturan yang pernah berlaku atau akan berlaku, maksudnya RUU, atau peraturan-peraturan yang diperoleh dari aturan internasional atau perbandingan dengan negara lain. Sisanya, selama dia tidak berhubungan dengan peraturan, masukin aja ke filosofis atau sosiologis. Begini, dulu waktu saya awal-awal sama kalian, sama kayak kalian, secara sederhana itu biasanya dikatakan bahwa analisis filosofis itu adalah analisis mendalam secara teoritik dan konseptual. Terus karena teoritik dan konseptual, akhirnya orang-orang cari-cari teori kan, cari-cari teori kan pasti ada yang melahirkan. Ya, misalnya teori Stephen Bauer-Desrach itu, atau teori hukum berjenjang, kan dari Hans Kelsen. Sehingga orang mulai mengidentifikasi bahwa filosofis itu adalah pendapat ahli atau teori. Filosofis itu adalah pendapat ahli atau teori. Tapi di sosiologis itu karena dimaksudkan untuk untuk menghimpun data-data atau fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat atau perkembangan faktual di dalam masyarakat. Kadang-kadang kutipan pendapat ya, itu juga bisa masuk sosiologi. Contohnya, kalau quote itu dari mata Najwa atau dari Najwa Shihab, itu secara konseptual itu quote hukum atau quote populer. Kalau dia bukan quote hukum, dia seharusnya nggak bisa masuk sebagai analisis filosofis. Dia quotes populer aja, meskipun menyinggung hukum, meskipun yang disinggung-singgung soal hukum. Atau mungkin dia ahli hukum, tapi dalam konteks pernyataan, dia tidak sedang menyatakan teori, dia sedang menyatakan fakta. Nah, itu masuknya ke sosiologis. Dulu saya sulit tuh membedakan itu, karena itu kalian juga tidak akan saya paksa untuk membedakan itu. Tapi secara konseptual, yang dimaksud analisis yuridis itu adalah klaim yang disertai dengan alasan berbasis undang-undang atau hukum lah. Gitu. Yang dimaksud dengan alasan filosofis adalah klaim yang disertai reason berbasis berbasis filosofi, berbasis teori, berbasis konsep, berbasis pemikiran. Sementara sosiologi itu klaim dengan alasan berbasis fakta, data atau statistik. Kira-kira gitu sederhananya. Analisis yuridis adalah argumentasi terdiri dari klaim dan reason. Analisis yuridis maksudnya klaim yang reasonnya hukum. Analisis filosofis maksudnya adalah klaim yang reasonnya teori. Analisis sosiologis adalah klaim yang reasonnya fakta. Itu secara sederhana. Tapi kalau sulit membedakan, filosofis sama sosiologisnya digabung aja nggak masalah. Gitu, Vin? Terjawab? Lanjut, Faisal ada pertanyaan?
Belum. Ayas, ada pertanyaan ya? Belum, Kak. Hanifah? Hanifah mau nanya, Kak. Oke. Silahkan. Terkait solusi tadi, Kak. Hanifah belum paham cara menarik solusi dari mosi perdebatan itu gimana. Mungkin bisa dikasih contohnya gitu. Kasih, Kak. Setelah kita nulis mosi, kan kita sudah mengumpulkan semua argumen tuh. Setelah argumen itu kita kumpulkan, mungkin pertemuan kedua waktu bedah mosi nanti kita akan belajar flow argumen. Jadi flow argumen tuh maksudnya gini, argumen itu setidak-tidaknya harus terdiri dari 4 flow argumen supaya argumen itu bisa kita katakan kuat. Maksudnya gini, suatu klaim pro itu kan akan dijawab oleh kontra. Kalau dijawab kontra, itu jawaban kita terhadap jawaban kontra itu apa? Kemudian kalau itu dijawab oleh pro, kalau kita kontra, kita akan menjawab apa lagi. Nah, itu 4 flow argumen. Tapi itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Gimana caranya menemukan solusi dari mosi yang kita tulis? Caranya adalah mempertimbangkan keunggulan relatifnya. Keunggulan relatif tuh gini maksudnya. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau kita pro, keunggulan relatif yang ingin kita tonjolkan adalah adanya diskusi atau adanya dialog, ada penajaman kepada calon yang secara substansi itu kita sebut sebagai demokrasi deliberatif. Nah, solusi kita sebagai pro adalah misalnya membentuk forum deliberasi itu. Kalau misalnya katakanlah orang tidak percaya sama DPR, kalau orang tidak percaya sama DPR, sebelum DPR memilih kepala daerah itu, kita buat forum deliberasi namanya. Yang forum deliberasi itu dilakukan di sidang paripurna DPR dengan menghadirkan tim ahli atau tim ahli atau panitia seleksi lah gitu. Ya pokoknya begitulah, panelis, dan disaksikan oleh semua masyarakat, terbuka untuk umum. Sehingga alternatif kita adalah, kan orang nggak percaya sama DPR nih, tapi kita mau tunjukkan kalau kita pilih sendiri-sendiri, kita nggak pernah ada dialog sama calon kita. Tapi kalau kita pilih di DPR, ada wakil kita yang akan berdialog. Tapi kan orang kadang-kadang nggak percaya sama DPR. Keunggulan relatif dialog ini kita jadikan alternatif, kita jadikan solusi. Kalau kita nggak percaya sama DPR, ya forumnya tetap di DPR, tapi nggak dilakukan oleh DPR. Dilakukan oleh tim ahli di sidang paripurna DPR yang terbuka untuk umum, dan kita bisa lihat juga. Nah, itu cara merumuskan alternatif. Cari apa keunggulannya, lalu di situ kita rumuskan solusinya. Atau kalau kita kontra misalnya, kalau kita kontra pemilihan kepala daerah oleh secara langsung oleh masyarakat ini kan menunjukkan kualitas demokrasi yang partisipatif, sehingga orang per orang itu memberikan pilihannya secara personal. Ada ikatan antara yang dipilih dengan yang terpilih, meskipun secara istilahnya, ikatan hukum doang gitu ya, ikatan politik doang. Tapi kan kalau personal begini, orang akhirnya rentan kampanye hitam, rentan money politik, apa segala macam. Yang kita usulkan sebagai alternatif, kita tetap mempertahankan memilih secara langsung ya, tapi mekanisme pengawasannya diperketat. Nah, itu yang dimaksud dengan merumuskan solusi. Itu yang sederhana. Nanti yang lebih canggih itu
kalian bisa mencari jalan ketiga yang bisa jadi standing akademik kalian sendiri. Ada teman-teman kita yang dulu di KPK itu punya standing akademiknya sendiri, yang pro kontra, terus bayangan kita solusinya adalah ini dan ini. Dia akhirnya menemukan alternatif ketiga. Kita nggak perlu terlalu pro, nggak perlu terlalu kontra, tapi kita rumuskan alternatif begini, tinggal kita pakai aja gitu. Kalau kita mau pro berarti alternatif ini, kita kuatkan dengan argumentasi pro. Kalau kita mau kontra, argumentasi ini, solusinya tetap sama, tapi dengan pendekatan kontra. Nah, itu yang kita sebut sebagai alternatif. Dan ini susah ya. Yang paling gampang itu yang itu tadi. Cari keunggulan relatifnya itu diperkuat. Nah, itu yang disebut solusi. Oke, Hanifah? Oke, Kak. Makasih. Oke. Laila, ada pertanyaan? Mungkin yang pertanyaan dari Mbak Hanifah tadi, Mas. Berarti setiap argumen pro sama kontra itu selalu ada solusinya gitu ya, Mas? Selalu ada. Secara profesional ya. Games itu kan namanya kompetisi, itu salah satunya harus menang gitu. Karena salah satunya harus menang, kemungkinan untuk menang bagi keduanya itu harus sama. Karena itu pro pasti bisa menang, kontra pasti bisa menang. Dan karena itu pula pro pasti punya solusi, kontra pasti punya solusi. Tinggal cara kita mempertimbangkan. Kita ketemu nggak dengan keunggulan relatif dari salah satu itu. Kalau kan kita memulai dengan analisis tuh. Setelah kita kumpulin banyak-banyak, kita cari benang merahnya. Oh, yang bisa diunggulkan ini nih. Karena ini yang bisa diunggulkan, inilah yang kita kita hias menjadi solusi itu tadi. Pasti di keduanya pasti ada keunggulan relatif. Nggak mungkin. Saya mohon maaf ya, agak 1 tahun atau 2 tahun inilah. 2 tahun lah kira-kira. Agak sebel dengan anak-anak KPK itu yang bilang mosinya cenderung pro, mosinya cenderung kontra. Nggak ada mosi itu yang cenderung. Gitu. Yang cenderung itu adalah pikiran kita itu. Karena kita merasa bahwa mosi ini pasti enaknya pro, lalu kita bilang kontranya nggak ada gitu. Nggak, harusnya tuh secara profesional, tidak ada mosi itu yang cenderung. Yang cenderung itu pikiran kita itu yang cenderung itu. Ya. Itu ya mohon maaf. Saya sebel sama anak-anak KPK yang bilang mosinya ini mas kuat pro-nya. Tidak ada mosi itu yang kuat pro-nya, kuat kontranya. Kalau ada mosi yang ternyata kuat pro-nya, berarti kalian salah itu ketika pembedahan mosi. Nanti kita belajar lah. Inti pembedahan mosi itu adalah apresiasi mosi ya. Jadi inti pembedahan mosi itu bukan di penulis mosi. Inti pembedahan mosi itu di peserta. Selama ini kan pembedahan mosi itu intinya di penulis. Penulis suruh paparan, sudah selesai. Padahal inti pembedahan mosi itu di apresiasi mosi. Terhadap mosi itu tanggapan peserta apa? Dari tanggapan itu kita bisa tahu alasan lain daripada alasan yang difikirkan oleh penulis. Karena kan kita tidak bisa menutup subjektivitas orang, makanya kita butuh bedah mosi, nggak sekedar menulis mosi. Karena kalau kita mengandalkan subjektivitas orang ya, tulis mosinya selesai, nggak perlu bedah mosi, langsung aja simulasi kan. Tapi karena kita nggak mengandalkan subjektivitas orang gitu ya, Vika mungkin punya kesulitan ketika merumuskan mosi gitu ya, makanya kita lakukan bedah mosi. Bedah mosi itu peran terbesarnya adalah peran peserta. Kelvin nanti kasih masukan
Loh, kenapa ini nggak dimasukin pro Vika gitu misalnya. Ini di kontra bisa ditambahin ini nih. Gitu. Nah, apresiasi yang begitu akan memperkaya emosi kita. Mungkin kita bilang, kontranya stuck nih. Tapi ketika kita bedah, bisa ketemu tuh hal-hal baru. Jadi, emosi itu biasanya ditulis dalam 7 halaman ya. Tapi setelah dibedah, itu bisa meningkat jadi 21 halaman. Makanya tidak mungkin ada kekurangan argumen. Salah satu ini pengalaman cerita aja. Mudah-mudahan tidak sombong. Dulu debat MK itu kan kalian pembicara 3-nya berapa menit? 3552 atau 557 atau berapa? 5772. Dulu saya pembicara 3 itu 9 menit. Jadi pembicara 1 5 menit, pembicara 2 5 menit, pembicara 3 9 menit. Pembicara 3 9 menit ditambah di MK itu kan kesimpulan nggak harus pembicara 1, pembicara 2 ya. Pembicara 3 boleh kesimpulan. Waktu itu ada masalah lah dengan mosinya sehingga nggak ada yang pede untuk kesimpulan. Saya diminta kesimpulan. Saya bicara 11 menit itu merasa masih ada bahan yang belum saya sampaikan. Kenapa? Karena bedah mosinya sangat kuat. Sekarang kayaknya ya kita tidak memberi perhatian khusus pada bedah mosi itu. Nulis saja kan, nulis terus di-share masing-masing itu sudah gitu. Nggak ada apresiasinya. Wah, ini bisa ditambahin ini bisa tambahin ini. Itu Vin. Pasti tidak ada itu, bukan pasti tidak ada ya. Besar kemungkinannya mosi itu imbang. Kecuali panitianya nggak profesional ya. Kalau panitia nggak profesional, ada sih. Saya menemukan juga bahwa mosi-mosi itu cenderung. Bahkan rumusan mosinya masalah. Nah, salah satu contoh rumusan mosi masalah nih, supaya agak clear sedikit. Cynthia, itu kan usulan mosinya berbunyi kontroversi perjanjian sewa rahim. Kalau saya juri debat, dan kebetulan mensupervisi panitia debat, itu kata kontroversi nggak boleh ditaruh itu. Kenapa kata kontroversi nggak boleh ditaruh? Karena kita tidak akan mendebatkan apakah sewa rahim itu kontroversial atau tidak. Yang akan kita debatkan kan adalah sewa rahimnya. Kata kontroversi itu dibuang aja gitu. Supaya kita tidak terjebak pada debat sewa rahim itu di Indonesia kontroversial. Sementara tim kontra kita paksa untuk mengatakan gitu ya. Kalau kita tim pro nih, pro kontroversi perjanjian sewa rahim, maka ada orang-orang iseng itu yang mendefinisikan secara sederhana begitu ya. Perjanjian sewa rahim ini memang kontroversial di Indonesia, gitu kan? Banyak yang bahas, itu bukti kontroversialnya semua orang memperdebatkan. Dengan begitu kan kita memaksa kontra untuk mengatakan bahwa perjanjian sewa rahim itu nggak kontroversial. Gitu. Padahal debat yang kita inginkan bukan itu. Debat yang kita inginkan bukan soal kontroversinya, tapi soal sewa rahimnya. Banyak juga sih panitia-panitia debat tuh yang merumuskan mosi itu kurang benar. Makanya ketika mendefinisi itu, ada namanya definisi kata-kata, ada definisi konsep, ada definisi yang disepakati. Definisi yang disepakati inilah yang membuat kita merumuskan ulang mosi dengan cara definisi, dengan cara limitasi, dan dengan cara konstruksi. Nah, 3 cara. Tapi itu nantilah kita pelajari. Secara sederhana, tidak ada itu mosi yang cenderung pro, cenderung kontra. Dua-duanya pasti cenderung. Kalau cenderung, nah itu pasti pikiran kita itu yang cenderung. Atau kita nggak kuat ketika bedah mosi. Oke, gitu Vin? Saya tadi sampai mana ya? Lupa. Padri ada pertanyaan? Mona?
Rahma ada? Oh, Mona ada. Kak izin mau tanya, untuk definisi itu harus normatif ambil dari KBBI, dari tokoh tertentu, atau kita bisa bersama tim mendefinisikan sendiri, atau kombinasi keduanya? Kombinasi keduanya. Sebenarnya bukan kombinasi keduanya, kombinasi ketiga. Jadi MOSI itu kita pecah per variabel untuk kita definisikan kata-katanya. Nah itu ambil dari KBBI atau dari, ya sebenarnya nggak harus KBBI juga sih, apa undang-undang sebenarnya memuat definisi, ketentuan umum itu definisi itu. Bisa kita ambil dari situ, bisa kita ambil dari KBBI, itu bisa kita ambil dari yang lain. Atau dari tokoh tertentu. Nah, yang kedua, kita definisikan secara konseptual. Variabelnya udah kita ketemu, kata perkataannya. Misalnya perkosaan. Perkosaan itu kan bisa kita, tadi kayaknya ada masih perkosaan ya. Perkosaan itu kan kita definisikan per kata dulu. Setelah kata perkosaan itu kita definisikan, perkosaan itu kan kita jadikan konsep, yaitu konsep kejahatan atau konsep hukum pidana. Jadi yang dimaksud pidana perkosaan gitu-gitulah. Nah, setelah itu kita definisikan definisi yang kita sepakati terhadap MOSI. Dia harus ketiganya itu, harus kadang-kadang kita nggak perlu bikin definisi sendiri, kadang-kadang perlu, kadang-kadang nggak perlu, itu karena MOSI-nya sudah sangat jelas. Misalnya penghapusan DPD, itu MOSI-nya sudah sangat jelas, nggak perlu kita mendefinisikan definisi yang kita sepakati, definisi sendiri ya, definisi pasti sudah itu. Sudah menghapus DPD itu artinya DPD nggak ada lagi di Indonesia kan gitu ya. Nah, tapi ada MOSI yang butuh pendefinisian ulang. Itu ini aja, mengalir sesuai dengan MOSI-nya. Ya, hukuman mati bagi koruptor ini nggak perlu definisi ini. Tapi kayak efektivitas kampus Merdeka itu mungkin perlu. Tapi begitu ya intinya, mohon. Tiga-tiganya dikombinasikan. Nur Rahma sudah. Cynthia ada pertanyaan? Wanda ada pertanyaan? Cynthia ada? Oke, kalau Cynthia, Wanda tidak ada, barangkali kita akhiri. Nanti tugasnya, formulasi tugasnya kayak gimana. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi kan ya? 2 minggu cukup lah. Apalagi kalian tidak harus menulis 2 posisi, cukup salah satunya aja. Dan supaya enak ya, salah satunya, tapi terserah lah ya, mau kalian bagi juga boleh, mau kalian pilih sendiri juga boleh, itu tergantung divisi pelatihan nanti. Kalau mau memaksa dengan membagi ini pro ini kontra silahkan, tapi kalau mau lebih longgar, orang-orangnya boleh memilih gitu ya, mau pro atau kontra ya juga silahkan. Kita akhiri, ini saya kembalikan ke Cynthia atau saya aja? Kembalikan ke saya dulu Mas. Oke, saya kembalikan kalau gitu. Nanti jangan lupa kafarat majelis ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung acara pelatihan debat untuk pertemuan pertama. Dan untuk pertemuan kedua pelatihan debat akan dilaksanakan 2 minggu lagi, seperti kata Mas Fuad tadi, yaitu pada tanggal 22 Agustus mendatang pada jam yang sama. Sedangkan agenda untuk Sabtu depan, yaitu tanggal 15 Agustus, akan diadakan diskusi oleh Divisi Kajian dan Diskusi. Jadi di KPK ini ada pembagian antara Divisi Kajian dan Diskusi mengenai proker, yaitu setiap 2 minggu sekali. Saya rasa teman-teman sudah tahu hal itu. Jadi bisa dikatakan bahwa pertemuan perdana pelatihan debat ini ya merupakan proker pertama dari KPK. Gitu. Dan alhamdulillah pelatihan debat ini bisa berjalan dengan lancar.
Terima kasih kepada Mas Fuad atas materi yang sangat menarik dan disertai dengan game yang tentunya membuat pelatihan tidak membosankan. Kami tunggu game-game menarik di pelatihan berikutnya. Iya, kalau ada waktu nyari games ya. Iya. Kemudian terima kasih atas partisipasi teman-teman pada kesempatan pelatihan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Fuad bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Untuk informasi terakhir, mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ada waktu luang, nanti habis duhur jam 1 akan dilaksanakan pelatihan CMCC yang pertama dan akan diisi oleh Mas Fikri Yulian. Dan pelatihan CMCC ini diprioritaskan untuk angkatan 10 KPK. Tapi bagi teman-teman angkatan 11 KPK diperbolehkan untuk bergabung. Begitu. Baik, itu saja dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup forum pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Azmi.